Pemirsa, orang-orang baik, apa kabar hari ini? Aduh, senang banget saya Coki Sitohang bisa kembali menyapa Anda. Saya sehat, saya berdoa dan berharap Anda juga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses apapun yang dikerjakan. Kami hadirkan dua praktisi kesehatan untuk bincang-bincang mengenai masalah kesehatan dan seorang anak muda. Dulunya pernah produktif menjadi seorang dari bagian agensi periklanan, tetapi mengalami sebuah sakit yang siapapun anak-anak muda Indonesia nggak mau mengalami penyakit itu. Nanti kita akan ngobrol sama beliau. Beliau besar hati sekali bisa nyampe ke sini, pemirsa. Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Syahputra. Sehat semua ya? Sehat, Mas Yoki. Terima kasih. Kira-kira setahun yang lalu kita pernah kedatangan juga narasumber ini. Mas Adit, salam sehat. Ya, ketemu lagi. Mas, Siap. agak seger nih hari ini, Mas. Alhamdulillah. Syukur. Apa kesibukanmu sekarang? Masih kerja event. Masih sekarang cuman lebih ke freelance. Ke freelance. Terus ada project kemarin terakhir di Semarang dan Surabaya. Terus cuci darah masih? Cuci darahnya masih jalan terus. Wow. Alhamdulillah. Berapa kali? Seminggu 2 kali. Sekali cuci darah 5 jam. Itu sekarang udah tahun ke-6 kalau gitu. Mas Adit, coba sapa dulu keluarga kita. Yang kasih Mas Adit doa, semangat selama ini, coba. Buat anak-anakku, Mas Alvin, Lingga, Mayana, istriku, terima kasih udah dukung aku, udah ada di samping aku, support dan dukungan kalian itu segalanya buat saya. Jadi anak-anaknya Mas Adit, anaknya Papa Adit, istrinya terkasih juga yang nonton sekarang, pemirsa di rumah, khususnya anak-anak muda, orang-orang baik semua, atau para pemirsa yang saat ini sedang mengalami cuci darah. Bersemangatlah untuk melihat episode kali ini dan kita akan dengarkan kisah inspiratif Mas Adit. Lebih lanjut lagi setelah profilnya kami putarkan berikut ini. Syahrani Aditya didiagnosis gagal ginjal di usianya yang masih terbilang muda. Sempat membuatnya terpuruk. Adit mengaku menyesal dulu tidak mengendalikan hipertensinya dengan benar. Dampaknya, tekanan darah menjadi tidak terkendali. Dan hal ini berdampak pada ginjal Adit. Sehingga dirinya kini harus menjalani cuci darah agar bisa tetap bertahan hidup. Banyak kesempatan-kesempatan yang dilepaskan. Jadi seperti sudah tidak bekerja di agensi secara full lagi. Ada beberapa mimpi yang saya tunda. Adit tidak mau menyerah. Ia ingin bisa hidup lebih sehat demi keluarganya tercinta. Kini ia lebih mematuhi saran dokter dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser, kualitas tidurnya bagus, terus tekanan darah saya normal. Nah, dari situ semuanya menjadi membaik. Mengikuti HB, mengikuti urium, kreatin, saya sudah mulai membaik. Selama pakai laser sangat membantu untuk kualitas hidup saya, apalagi saya pasien gagal ginjal. Kalau pemirsa dengar tadi dari petikan wawancara yang ada di episode sebelumnya, Mas Adit bilang pasien cuci darah itu pasti ada kesulitan kalau dia harus keluar kota. Tapi Mas tadi ngomong di awal, Iya. wawancara kita sekarang ini, Mas ke Semarang, Siap. lagi ada acara di sana, itu bagaimana Mas? Di BPJS sekarang memudahkan, Pak. Jadi ada sistem pasien traveling. Nah, jadi di pasien traveling ini kalau saya mau cuci darah di Semarang misalnya, saya hanya mengurus surat-surat, nanti pihak BPJS Jakarta akan menghubungi Semarang. Jadi saya tinggal bawa surat-suratnya, jadi kayak lapor diri aja. Nah, nanti sudah prosedur cuci darahnya di Semarang, prosedur darahnya di Surabaya. Alhamdulillah 6 tahun ini saya udah hampir ke seluruh Indonesia. Jadi sudah bisa jalan-jalan lagi. Sudah pernah, iya sampai ke Papua saya juga udah pernah cuci darah. Tapi kan apa artinya bisa jalan-jalan kalau pasien cuci darah seperti Mas Adit ini mengalami kelemahan tubuh misalnya, dia nggak kuat perjalanan jauh. Tapi kan Mas bugar-bugar aja sejak pakai laser ini ya? Setahun terakhir ini sih aman, nggak ada masalah. Maksudnya belum ada kendala bugar sebugar-bugarnya. Jadi nggak ada kendala apa-apa. Jadi yang biasa dikhawatirkan pasien HD adalah kita sering blank pasca
HD. Jadi Pasti habis HD, HD, ya kan ya? Iya, habis iya. HD kan karena kadar gula turun, semua racun turun. sudah dikeluarkan. Iya, Nah, iya. kondisi tubuh itu banyak kan limbung. Iya, iya, iya. Nah, waktu sebelum laser saya butuh waktu sekitar 3 hari untuk recovery. Berarti kan 3 hari setelah itu HD lagi. Iya. Betul. Berarti nggak recovery dong, berarti Nggak nggak selesai jadi dong gitu. nggak kelar kan recovery-nya. iya, iya. Ini saya cuma butuh waktu 1,5 jam Wis. Bagus. untuk bisa lempeng. Keadaanmu sekarang bagaimana setelah pakai teknologi laser? Yang jelas keluhan terakhir itu sudah tidak ada. Apa itu Kayak keluhan terakhir? tensi yang jelas. Tensi tinggi waktu itu ya? Dulu untuk mencapai tensi yang normal stabil itu sulit. Sangat sulit. Cenderung anjlok, tiba-tiba naik, terus anjlok lagi, masih dia naik. fluktuatif ya? Nah, fluktuatif. Dan itu buat saya sering drop, sering pingsan, nah, hal-hal yang kayak gitu. Udah setahun ya pakai teknologi laser ya. Ini sudah tidak ada keluhan, sudah tidak pernah pingsan lagi, sudah tidak pernah nyesek lagi. Nggak pernah nyesek. Kayaknya aliran darahnya tuh agak sudah lancar gitu. Dari tadi beliau ngomong aman, semua terkendali, ya berani nggak kita buka datanya? Siap. Pemirsa di rumah, ya ini pembuktian ya dari Pak Adit sendiri bahwa yang namanya tekanan darahnya juga sudah mulai terkendali. Nah ini kalau kita lihat di sini ya, ini adalah hasil yang namanya kolesterol dari Pak Adit ya. Sebelum menggunakan teknologi laser, hasilnya ini di angka 229 ya Pak ya. Ini masih belum terkendali dengan baik. Sesudahnya ini per hari ini kolesterol dari Pak Adit sendiri ini di angka 163. Berarti sudah di angka yang normal Pak. Dan ini memang harus dipertahankan karena yang namanya kekentalan darah ini bisa memicu terjadinya penurunan fungsi ginjal lebih lanjut lagi. Iya. Dan yang ini yang paling bagus ya, artinya Pak Adit masih bisa mempertahankan tekanan darahnya. Bahkan untuk diastoliknya atau tekanan darah yang bawahnya itu lebih baik lagi saat ini. Iya. Dan ini memang tetap harus dipertahankan sampai nanti-nantinya. Nah, semuanya ini faktor-faktor resiko inilah yang nantinya menjadi cikal bakal agar Pak Adit tetap sehat meskipun Pak Adit memang mempunyai keharusan untuk yang namanya cuci darah. Ini Mas, ada pernyataan bilang begini, di benar atau salah? Benar salahnya adalah pasien pasca stroke berisiko terkena komplikasi lainnya. Menurut Mas pernyataan ini benar atau salah? Benar. Itu yang terjadi pada diri saya. Jadi di situ setelah pasca stroke ternyata fungsi ginjal mulai turun, terus sampai akhirnya tidak bekerja, berusak gitu istilahnya, dan harus cuci darah pasca stroke. Seperti Awalnya itu jadi stroke ya Mas ya? Awalnya itu Mas Adit mengalami stroke kan? Iya. Kemudian setelah diperiksa lagi lebih jauh malah justru ada fungsi ginjal yang menurun. betul. Ya, awalnya tensi yang tinggi Tensi tadi yang ya. Tensi tinggi. Awalnya sih tensi tinggi, yang Pak. tidak terkendali. Pak. Iya, jadi tensi tinggi tidak terkendali, terus sudah melebihi batas, saya kena stroke. Kena stroke. Pengobatan, setelah pengobatan Ditemukan Kena lagi. gagal ginjal. Jadi menurut Mas Adit, pernyataan ini yang mengatakan bahwa pasien pasca stroke berisiko terkena komplikasi lainnya adalah pernyataan yang benar. Kita tanya praktisi kesehatan. Iya, ini sebenarnya satu warning buat kita semua bahwa kalau kita atau Anda punya tensi yang tinggi kemudian tidak terkendali, itu banyak sekali dampaknya. Iya. Ya, seperti yang dialami Mas Adit, dia mengalami stroke. Orang dengan hipertensi tidak terkendali, kualitas darahnya itu belum baik. Tidak hanya di otak saja, tapi juga bisa masalahnya di ginjal. Jadi artinya sangat mungkin orang penderita hipertensi tidak terkendali kemudian mengalami stroke, bisa terjadi komplikasi lainnya. Salah satunya bisa terjadi gagal ginjal. Dan yang masih juga hati-hati, artinya kita harus perhatikan juga masalah jantungnya. Jadi ini kalau kita bicara masalah darah, lembut darah, itu semua sistem organ tubuh kita itu punya risiko, punya potensi untuk jadi masalah komplikasi di sana. Jadi pernyataan ini betul sekali. Pasien pasca stroke berisiko terkena komplikasi lainnya, ini adalah pernyataan yang benar. Pernyataan ini pemirsa, pasien pasca stroke berisiko terkena komplikasi lainnya adalah pernyataan yang benar. Hati-hati makanya. Tadi sudah bilang bahwa Mas masih bisa kerja sampai keluar kota sekarang. Iya. Ya, aktif lagi. Siap. Apakah itu berarti Mas merasakan ada kebugaran yang baru dalam tubuh Mas Adit meskipun masih harus menjalani cuci darah? semangatnya tuh limit saya jadi beda kayak dulu. Jadi gitu. Kayak biasanya kerja itu biasanya 5 jam saya udah capek, udah deh, bisanya gitu. Nah ini masih bisa gitu, masih bisa sambil nyambi saya kerjain lagi gitu. Nah Tidurnya gimana? tidur enak. Gimana definisikan Sebenarnya enak? yang paling berharga dari pasien HD itu tidur, Pak. Karena dulu susah Tidur ya. itu benda-benda berharga di pasien HD. Karena sebelum HD itu kita pasti susah tidur karena nyesek. Iya. Dengan kita bisa tidur dengan enak,
dengan apa? Nyenyak. Nah, itu udah nikmat banget. Saya dengar HB-nya udah naik ya? Udah. Ini 12, udah mulai 12. Sebelumnya berapa? Sebelumnya di bawah 9. Kita patut apresiasi dulu nih dengan apa yang kemajuan yang sudah dialami sama Pak Adit sendiri ya. Jadi kalau yang namanya orang gagal ginjal ini memang akan banyak nih keluhannya, karena ginjal ini kan fungsinya ada banyak nih, mulai dari sekresi, ekskresi dan lain sebagainya ya. Kita mulai dulu dari yang namanya ekskresi. Ekskresi ini berarti fungsi ginjal adalah untuk membantu agar tubuh kita membentuk yang namanya sel darah merah atau HB kita sebutnya ya. Itulah kenapa pada pasien sudah gagal ginjal biasanya HB-nya akan turun. Nah kemudian apalagi nih sekresi gitu. Sekresi ini dia berkaitan erat dengan yang namanya racun-racun yang memang sudah ada di dalam tubuh dan ini memang harus dikeluarkan melalui ginjal tersebut. Tapi kenyataannya pada saat seseorang mengalami yang namanya gagal ginjal, maka racun-racun ya seperti yang namanya asam urat, kemudian lain sebagainya, ureum dan lain sebagainya, kreatinin itu akan tertumpuk di aliran darah kita yang menyebabkan nantinya akan terjadilah yang namanya pengentalan darah gitu ya. Nah, jadi ketika terjadi nih pengentalan darah, maka akan terjadi juga nih penurunan fungsi ginjal lebih lanjut lagi. Jadi ketika teknologi laser ini dia menyala dan menyinari pembuluh darah kita, maka darah kita yang tadinya kental seperti ini ya, kurang lebih ini gambaran ya contoh dari yang namanya pengentalan darah. Teknologi laser ini nantinya akan menguraikan gumpalan darah yang kita sebut sebagai trombus agar aliran darah kita lebih lancar lagi dan yang pastinya mencegah terjadinya komplikasi akibat pengentalan darah. Salah satunya adalah serangan stroke. Teknologi laser ini juga akan membantu untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan fungsi ginjal lebih lanjut lagi. Kalau sudah ada nih keluhan-keluhan seperti tensinya masih belum terkendali sampai sekarang ya, ditambah lagi kalau misalkan ada kolesterol atau gula darah yang tidak terkendali, maka mulai dari sekarang kita harus pakai nih teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Akar masalah ya dari kondisi yang dialami oleh Pak Adit dan juga mungkin pemirsa punya masalah yang hampir sama dengan Pak Adit dengan stroke kemudian dengan gagal ginjal, ini adalah masalah tekanan darah yang tidak terkendali. Jadi kalau kita bicara tekanan darah, maka ini harus dikendalikan. Kenapa sih tekanan darah itu tinggi? Tekanan tinggi itu karena tadi ada kekakuan, ada penyempitan sehingga aliran darah itu akan menjadi tidak lancar dan kemudian tekanan darahnya akan meningkat. Tekanan darah meningkat ini akan terjadi dampak komplikasi ke pembuluh darah di otak, pembuluh darah di jantung, dan juga pembuluh darah di ginjal. Teknologi laser ini akan menghasilkan satu zat yang namanya nitric oxide. Pembuluh darah yang sempit tadi ya, yang karena kadar nitrosnya menurun, dia akan terjadi penyempitan pada lumennya, sehingga tekanan darahnya akan meningkat. Nah, dengan teknologi laser, di mana kadar nitric oxide-nya akan lebih optimal lagi, maka dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan lebih lebar. Sehingga aliran darahnya akan mengalir dengan baik, dengan kualitas darah yang tidak kental tadi, kemudian dia akan juga membuat tekanan darahnya akan terkendali. Dan dampak ini akan terjadi pada seluruh aliran pembuluh darah di seluruh tubuh kita ya. Jadi itu pemirsa, Anda jangan ragu-ragu lagi ya untuk menjaga supaya tekanan darah Anda terkendali. Ayo terapkan pola hidup sehat, jaga makannya, jaga tidurnya, jaga aktivitasnya, kemudian jaga berat badan Anda, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan berkala, ikuti saran dokter dan lengkapi seluruhan itu dengan teknologi laser ya, karena kualitas darah ini menentukan kesehatan kita dan juga mencegah atau mengatasi untuk terjadinya komplikasi di kemudian hari. Dokter laser atau Acculaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir ini. Penggunaannya harus rutin pemirsa. Dokter laser atau Acculaser 2 kali pemakaiannya. Pagi, sore atau pagi dan malam itu idealnya dengan durasi 15 hingga 60 menit. Jika rutin Anda gunakan, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Semua hal yang baik nantinya terkendali tersebut akan menghindarkan Anda dari bahaya komplikasinya. Take action, gunakan Acculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang ada di layar Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang adanya hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomall. Didukung oleh pemirsa, seneng ya kalau kita dengerin cerita yang membangkitkan semangat, yang memunculkan pengharapan khususnya bagi orang-orang yang lagi punya masalah yang sama, hipertensi, diabetes,
Atau Anda pernah mengalami komplikasi seperti kena stroke, sekarang lagi pemulihan. Atau Anda adalah pasien gagal ginjal yang sekarang harus cuci darah. Begitu Anda dengar Mas Adit cerita, muncullah pengharapan dalam diri Anda. Pengharapan inilah yang membawa kepada kekuatan. Mas Adit sudah berapa tahun cuci darah? 6 tahun. Bagaimana Anda menjalani ini dengan rela hati, lapang, dan ikhlas? Gimana caranya, Mas? Menerima kalau saya sakit, menerima kalau saya harus mengatasi sakit ini. Gimana ya caranya ya supaya saya nggak pegel-pegel? Gimana ya caranya supaya saya bisa tidur enak dan besoknya saya segar? Nah, saya cari caranya itu. Menerima tapi tetap mengupayakan. Mengupayakan. Iya, benar-benar. Jadi suatu semangat untuk berjuang, ini tinggi dalam diri Mas Adit. Iya. Nah, kalau lagi cuci darah bareng sama pasien lain, ngobrolin apa aja sih, Mas? Pasien cuci darah itu ngobrolin apa yang nggak boleh dimakan, apa yang boleh dimakan. Mas Adit kenapa bisa Seger. kok seger terus? gitu. Iya. Datang ke rumah sakit cengengas-cengingis, ketawa-tawain orang, kayak gitu-gitu. Ada yang nanyain tensi nggak? Tensi lu berapa sekarang misalnya? Tensi itu kalau di rumah sakit kami terpampang dengan jelas. Oh iya, Jadi ditanya gitu ya. Jadi pasien-pasien itu, Mas Adit tensinya bagus, datang nggak? Mas Adit HB-nya 12 terus gimana sih? Nah, biasanya seperti itu nanya. Terus kadang-kadang, Mas Adit itu pakai apa ya? Kayak jam-jam seperti itu dia bilang gitu. Kayak gini maksudnya? Nah, betul. Pakai laser. Pakai laser. Terus Mas jawabnya apa? Ya ini Bu yang bantuin saya tidur. Awalnya saya bilangnya seperti itu karena problem pertamanya saya itu adalah susah tidur. Begitu susah tidur semuanya tuh mengikuti. Semuanya mengikuti, susah tidur jadi tidak jadi nyesek, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Begitu susah tidurnya selesai, semuanya pelan-pelan hilang. Tensi bagus, terus tekanan darah bagus, terus HB-nya jadi bagus. Begitu HB masuk ke angka 11, 12, udah aman. Saya mau bawa Mas Adit juga masuk ke pengetahuan berikutnya. Ini harus jadi edukasi dan pencerahan bagi kita semua. Tahukah Anda, pemirsa, stimulus titik akupuntur HT4 dan HT7 ini dapat membantu kendalikan tensi tinggi. Nah, di mana itu HT4, HT7? Dan kok bisa bantu kendalikan tensi tinggi? Mohon penjelasannya. Yang namanya tubuh kita, ini kan memang banyak nih pengaturannya ya. Mulai dari tadi Mas Boy sudah menjelaskan ya bahwa yang namanya ada zat yang namanya nitric oxide untuk mengendalikan tekanan darah kita. Nah kemudian ini ada lagi nih, satu lagi nih yang namanya titik akupuntur. Khususnya titik HT4 dan HT7. Adanya di pergelangan tangan kita sejajar dengan kelingking kita. Nah titik ini sendiri sudah dibuktikan ini bisa berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Jadi ketika teknologi laser ini menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita, khususnya titik HT4 dan HT7, maka titik inilah heart yang kita sebutnya ya, heart ya. Jadi kalau titik ini distimulus dengan baik, dengan benar, dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka akan membantu untuk mengendalikan tekanan darah kita. Tapi bukan hanya titik heart saja yang distimulus oleh teknologi laser yang digunakan oleh Mas Adit. Tapi di sana juga ada titik yang namanya perikardium, ada PC6, ada PC7 ya. Kemudian ada titik-titik untuk paru-paru kita, ada LU789. Ya. Kesemua titik ini sebenarnya memang dikhususkan untuk mengembalikan nih. Yang pertama, mengembalikan yang namanya kapasitas paru-paru kita. Yang kedua adalah untuk melindungi fungsi jantung kita agar jantung kita tetap sehat, fungsinya optimal agar pembuluh darah juga bagus. Dan kemudian ada heart, ini khusus untuk pembuluh darah kita sehingga tekanan darah kita yang pastinya lebih terkendali dan mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Jadi kalau kita pakai teknologi laser mulai dari sekarang juga kita sudah menjaga agar kualitas darah, pembuluh darah dan paru-paru kita lebih baik lagi. Tapi menarik tadi dikatakan Mas Adit, jadi juga mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, gimana sih kok tidurnya bisa enak, bisa nyenyak? Ini menarik ya, jadi kalau kita bicara tidur, ini satu hal yang memang jadi sangat berharga untuk orang-orang yang punya gangguan atau masalah dengan susah tidur. Setuju. Ya, apakah memang ada masalah dengan ginjalnya, apakah memang sehat-sehat aja juga banyak mungkin ada mengalami susah tidur. Karena ya. stres misalnya, Mas. Karena stres, ya insomnia itu bisa terjadi karena orang karena ngapain? menopause dan segala macam. Artinya kalau kita bicara tidur itu ada satu hormon yang namanya melatonin. Ya. Nah, melatonin itu diproduksi di kelenjar di otak kita. Ada kelenjar pineal menghasilkan melatonin. Itu jumlahnya
akan menurun kalau kita pola hidupnya tidak sehat. Ya, kemudian cahaya yang terlalu terang itu juga akan membuat kadar melatoninnya tidak cukup gitu. Nah, Atau ketika usia bertambah juga. usia tambah otomatis. juga betul gitu. Jadi kalau kita bicara melatonin, kita bicara juga ada bantuan teknologi laser. Ya, teknologi laser selain yang digunakan belakang tangan, ini juga ada yang digunakan di daerah rongga hidung. Kalau di rongga hidung kan dia akan lebih dekat lagi ke area di kepala kita. Pembuluh darahnya, kualitas darahnya akan baik, kemudian ditambah dengan sirkulasi darah di daerah kepala kita akan lebih baik. Tadi ada kelenjar pineal tadi yang menghasilkan melatonin, itu juga adanya di kepala kita. Jadi kepala kita ini kan banyak sekali pembuluh darah, banyak sekali aliran darah mengalir di situ, dan banyak sekali fungsi-fungsi organ kita yang juga diperlukan sirkulasi darah yang baik ya. Jadi selain tadi tidurnya jadi lebih enak, daya pikir kita menjadi lebih bagus lagi, ya daya ingat kita lebih bagus lagi. Kemudian Anda mungkin punya masalah dengan gangguan keseimbangan, vertigo, kemudian ada masalah migrain, ada sinusitis. Ini juga akan bisa terbantukan dengan sirkulasi darah yang baik dengan bantuan teknologi laser. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi pemirsa ya. Jadi kalau Anda punya masalah dengan tidur ya, di mana itu menjadi suatu hal yang menjadi sangat berharga, ya coba bantu dengan teknologi laser, di mana ini akan mengharapkan melatoninnya meningkat dan tidur Anda menjadi lebih pulas. Terima kasih Mas Boy. Jadi Mas Adit, kita udah dengar penjelasan ilmiah nih mengenai sinar laser warna merah, kemudian yang warna kuning tadi dijelaskan oleh Mas Boy akan membantu merelaksasi tubuh kita. Karena ada hormon yang distimulus di sana. Makanya Mas Adit bisa tidur nyenyak belakangan ini. Itu harus dipertahankan Mas, dan tolong ajakin Mas. Saya minta tolong sama Mas Adit nih. Kasih tahu sahabat-sahabat kita, orang-orang baik di luar sana yang lagi berjuang untuk terus bertahan hidup dari fungsi ginjal yang mereka punya sudah rusak, tetapi mereka mau berupaya untuk menjaganya agar tidak semakin rusak. Untuk pakai laser, silakan Mas Adit. Pakai laser buat saya bikin kualitas hidup saya lebih baik. Jadi kalau teman-teman ingin kualitas hidup lebih baik dan kita nggak usah muluk-muluk lah Pak, tidur enak. Ya. Pakai laser. Istri pakai nggak lasernya? Pakai, sekeluarga pakai. Sekeluarga pakai, bagus. Tapi dia nggak ada keluhan ya? Dia tidak ada Keluhan keluhan. kesehatan, mencegah saja. Mencegah saja. Ya. Karena manfaat dari pencegahan sudah dijelaskan juga di sepanjang acara ini, pemirsa. Dan hari ini Mas Adit membuktikan bahwa seorang pasien gagal ginjal yang harus rutin melakukan cuci darah masih punya harapan hidup yang tinggi, yang besar untuk tetap produktif. Sukses buat Mas Adit dalam segala hal yang diceritakan, yang diupayakan, diikhtiarkan. Saya berdoa untuk kebahagiaan keluargamu juga. Dan terima kasih buat istrinya Mas Adit di rumah yang lagi nonton, juga anak-anaknya, 2 putranya bisa mengikuti jejak bapaknya yang punya semangat tinggi dalam bertahan hidup. Sekarang saya akan mengajak Anda, kepada seluruh pasien gagal ginjal yang nonton Go Healthy saat ini juga, milikilah semangat untuk bertahan hidup. Take action sekarang. Kalau belum pakai laser, upayakan pakai laser. Dan bagi Anda yang belum kena komplikasi, jangan sampai Anda kena situasi seperti Mas Adit. Belum tentu Anda setegar itu. Saya berdoa rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup Anda saat ini. Tapi ketika Anda bisa nonton acara ini, ayo pakai dokter lasernya. Pakai Accu-Laser yang dari Gogo Mall. Nggak akan bosan kami ceritakan bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu, mendampingi masyarakat Indonesia dalam hal kesehatannya dan meningkatkan kualitas itu dalam 10 tahun terakhir ini. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah disesuaikan, dirancang sedemikian rupa yang goalnya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau Anda menggunakan secara rutin, maka dokter laser dan Accu-Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, sehingga Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segeralah angkat ponsel Anda atau telepon Anda, dimanapun Anda saat ini punya telekomunikasi itu, akses kami gampang, nomornya ada di layar kaca kok. Dan ini adalah nomor resmi, tim call center dari Gogo Mall saat ini sudah siap melayani Anda, sehingga Anda bisa memastikan diri Anda tenang memesan. Dapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu semua hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogo Mall. Segeralah atasi masalah kesehatan Anda pemirsa dan cegah komplikasinya sekarang juga. Come on.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.